Shalom. God is good all the time. All the time God is good. Tuhan selalu baik setiap saat. He makes all things beautiful in its time. Dia selalu membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Pada waktu kita mengucapkan hal ini, situasinya mungkin belum tentu baik seperti yang kita lihat dengan mata kita. Bahkan seringkali itu merupakan ujian mana yang kita mau percaya. Yang kita baru alami, yang sedang kita lihat dengan mata kita, atau situasi yang tidak enak yang kita hadapi, ataukah kita mau percaya firman Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Alkitab berkata God is love, Allah adalah kasih, Tuhan adalah kasih. Dan karena Dia adalah kasih itu sendiri, Dia selalu merancangkan yang baik buat kita. Jadi dengan pemikiran logika seperti itu, kita bisa berkata God is good all the time. Walaupun mungkin saat kita mengatakan hal itu, situasinya mungkin belum tentu good dalam pandangan kita. Tapi kepercayaan kita pada firman Tuhan tersebut akan mengubah situasi, mengubah cara pandang kita, sehingga kita bisa berkata bahwa God is good all the time. Tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi kita juga yang percaya kepada Dia. Yuk kita nyanyikan lagu ini ya. Oh Tuhan pencipta langit dan bumi. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Oh Tuhan, oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi, tiada mustahil bagi Dia. Oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi, tiada mustahil bagi Dia. Oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi, tiada mustahil bagi Dia. Oh tiada mustahil bagi Dia.
gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya, tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Katakan sekali lagi, tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Satu ketika Tuhan Yesus menghadapi satu orang yang kelihatannya frustasi ya, ketika anaknya belum berhasil sembuh ketika didoakan oleh murid-murid Yesus ya. Dan kemudian dia bilang, kalau engkau dapat ya do something, lakukan sesuatu. Terus di Markus 9 ayat 23, nah ini ayat yang mau kita bahas ya. Yesus berkata, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ada banyak kutipan yang dibuat ya, kata-kata yang membangkitkan iman atau membangkitkan optimisme ya. Misalnya kita bisa baca ini ya, live a life without limits ya. Hidupilah suatu kehidupan tanpa batasan-batasan ya. All things are possible to those who believe ya. Semuanya, segala sesuatu itu mungkin bisa terjadi bagi mereka yang percaya. Sekian tahun yang lalu, manusia berpikir yang bisa terbang itu hanya burung. Manusia nggak bisa. Tapi ada orang-orang yang punya impian, punya pemikiran bahwa bisa. Mereka berusaha berulang kali sampai akhirnya dua orang bersaudara dikenal sebagai orang-orang yang membuat penerbangan pada awalnya, walaupun cuma terbang beberapa meter, tapi mereka berhasil. Dan dari situ batasan bahwa manusia nggak bisa terbang, batasan bahwa hanya burung yang bisa terbang, itu ditembus. Dan hari ini ratusan orang bisa naik pesawat terbang, kita bisa naik pesawat terbang sekian belas jam, ya mungkin saya nggak tahu paling panjang bisa berapa jam ya pesawat komersial, tapi yang pernah saya alami 14 jam ya terbang nonstop sampai bisa bosan ya kalau nggak ada hiburan ya. Ada film bisa dilihat ya, bisa jalan, bisa makanan banyak dibuat begitu rupa supaya kita bisa rasa nyaman. Lalu terbang dengan kecepatan bisa sampai 1000 km per jam dan di ketinggian ribuan meter ya setahu saya. Lalu suhu di luar pesawat itu bisa minus 50 derajat Celcius, tapi kita di dalam bisa nyaman tidur ratusan orang. Dulu itu hal yang sangat mustahil, tapi ternyata bisa ditembus. Kalau kita bicara firman Tuhan, itu jauh di atas ini semua ya. Sebab ketika Yesus berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, ini bicara soal mujizat ya, soal sesuatu yang di luar logika manusia. Bagi manusia saja dikatakan all things are possible to those who believe ya. Tapi itu butuh teknologi, butuh banyak hal ya, dan tetap ada batasnya. Tapi Markus 9 ayat 23 ini Tuhan berkata tentang kuasa yang tersedia dari Tuhan bagi orang yang percaya. Kalau lagu yang kita nyanyikan tadi, tiada yang mustahil bagi Tuhan, itu betul. Dan saya kira mungkin semua orang akan percaya itu ya, kecuali orang yang ateis yang gak percaya pada ada Tuhan ya. Tapi orang yang percaya ada Tuhan pasti percaya bahwa gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi Markus 9 ayat 23 ini yang Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau orang ini percaya pada Tuhan, maka kuasa yang tidak terbatas itu yang tersedia pada Tuhan itu bisa terrealisasi oleh karena kepercayaannya itu seperti tangan yang terulur
menarik kuasa Tuhan yang sudah tersedia. Ada beberapa terjemahan saya tunjukkan di sini ya, terjemahan CEV ya, Jesus reply ya, why do you say if you can? Anything is possible for someone who has faith ya. Segala sesuatu itu bisa terjadi untuk orang yang punya iman. Ya, terjemahan Darby, all things are possible to him that believes ya. Semuanya itu mungkin bagi dia yang percaya. Lalu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, segalanya dapat asal orang percaya. Terjemahan Modern Bible, jika engkau bisa percaya, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Lalu terjemahan ESV, everything is possible for the person who believes. Segala sesuatu, semuanya, segala sesuatu itu mungkin bagi orang yang percaya. Dan terjemahan King James ya, ini terjemahan bahasa Inggris yang paling banyak ya, khususnya bertahun-tahun yang lalu. Terjemahan ini mengatakan ya, if thou canst believe, all things are possible to him that believe. Nah, kata believe itu dalam bahasa aslinya pisteo. Sementara kata iman itu bahasa aslinya pistis ya. Jadi akar katanya ini sama. Jadi kalau Tuhan berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, ini sebenarnya bicara tentang iman. Dan iman itu muncul ketika kita mendengar firman yang rema. Jadi ini konteksnya bicara tentang orang yang mendengar firman Tuhan, lalu firman itu yang tadinya cuma logos itu berubah menjadi rema karena Roh Kudus menghidupkan. Lalu rema ini menimbulkan iman. Hanya dibutuhkan respon dari kita untuk memutuskan percaya. Ya, saya percaya. Dan waktu kita berkata seperti itu, maka iman itu mulai muncul. Ketika Simon Petrus setelah semalaman kerja keras gak ada hasilnya, gak dapat ikan, lalu ketika Tuhan berkata sekarang bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu. Nah, dia mendengar firman rema spesifik kepada dia. Tuhan berkata bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jala-jalamu. Itu firman rema. Waktu itu Simon berpikir gak mungkin secara logika, tapi dia memutuskan untuk percaya. Dan dia bilang karena engkau mengatakannya, aku mau melakukannya juga. Lalu ketika dia putuskan dia mau percaya, dia bertindak. Dan memang butuh waktu untuk dari pantai itu ke tempat yang dalam, lalu menebarkan jalannya. Butuh waktu untuk melakukan apa yang kita percayai sebagai tindakan iman. Dan setelah itu baru mujizat terjadi. Tiba-tiba banyak ikan yang ditangkap sampai jalannya mulai koyak. Di perjanjian lama ada satu kisah, ya, kisah Hana di 1 Samuel pasal 1. Ini ada 20 ayat ya, saya bacakan ya dengan agak cepat ya. Mulai dari ayat 1. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zovim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ya, perhatikan di ayat 5 itu ya, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi ini kisahnya, ada seorang laki-laki namanya Elkana, dia punya 2 istri. Pada masa itu memang
lazim dan memang legal orang punya istri lebih dari satu ya. Tidak di zaman sekarang untuk firman Tuhan yang kita percayai. Jadi waktu itu kemungkinan ini nggak diceritakan yang istri yang pertama yang mana ya, tapi yang jelas ini yang punya anak banyak itu Penina, sementara Hana tidak. Lalu Elkana ini orang yang taat beribadah, selalu dari tahun ke tahun pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Shilo ya. Dan kemudian menurut aturan yang mereka tahu, pada waktu mempersembahkan korban, maka ada bagian masing-masing yang diberikan oleh Elkana kepada istrinya dan kepada anak-anaknya. Lalu ayat 5 dikatakan bahwa Elkana ini mengasihi Hana, tapi hanya satu bagian yang diberikan karena dia gak punya anak. Lalu perhatikan lagi ayat 5 itu ya, Tuhan telah menutup kandungannya. Artinya yang menutup kandungan Hana ini Tuhan. Ya, bukan karena yang lain, tapi Tuhan yang menutup kandungannya. Lalu ayat 6 sampai ayat 10 kita perhatikan. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Dikatakan lagi di sini bahwa Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi 2 kali dikatakan bahwa Hana ini mandul karena Tuhan yang menutup kandungannya. Dengan kata lain, biasanya kita menyimpulkan bahwa memang sudah kehendak Tuhan bahwa Hana itu mandul. Sudah pasti ini keputusan Tuhan, kehendak Tuhan, jangan dilawan lagi. Jadi banyak orang berpikir kalau Tuhan sudah memutuskan demikian ya udah, nggak usah dilawan ya. Nanti kita lihat cerita berikutnya ya. Lihat ayat 7 ya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Kadang-kadang ini terjadi ya di banyak tempat ya. Ketika kita mengalami situasi yang tidak enak ya, orang mengejek, ini bisa bicara banyak sekali ya. Mungkin kita tidak memiliki sesuatu yang orang lain miliki, lalu orang itu mengejek kita, atau barangkali pandangan matanya itu mengejek kita, atau mungkin juga dalam pikiran kita merasa diejek karena kita tidak memiliki apa yang orang tersebut miliki ya. Dan akibatnya kalau kita baca di sini ayat 7, Hana ini menangis dan tidak mau makan. Ini satu pelajaran sebenarnya ya, bahwa keputusan untuk sedih, marah, atau gak mau makan dan sebagainya itu ada pada kita. Kita gak bisa ngontrol orang lain. Kalau orang lain itu ngejek kita, menyakiti kita gak bisa kontrol itu ya. Apalagi ini statusnya kalau kita baca Hana dengan Penina sama-sama istri dari Elkana ya, gak bisa kontrol. Kita bisa didik anak-anak kita dari kecil sampai titik tertentu, ketika mereka menjelang dewasa kita gak bisa kontrol lagi. Itu sebabnya penting kita mendidik anak kita dari sejak kecil. Ada masa pendidikan dan itu akan membentuk anak tersebut nantinya waktu dia dewasa. Dia menjadi orang seperti apa? Dia menjadi orang yang gampang nurut atau suka berontak, itu tergantung didikan kita. Ada masa lalu yang membentuk seseorang menjadi seperti itu. Dan kalau kita pahami hal ini menolong untuk kita juga nggak terpancing ya. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang mungkin tanpa sadar menyakiti hati kita ya. Ini soal keputusan. Lalu ayat 8. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Ya. Elkana suaminya berusaha untuk menghibur Hana ini. Dan dia bilang, kan aku tetap sayang sama kamu. Walaupun kamu gak memberikan aku anak, tapi kan aku tetap mengasihi kamu. Dan bukankah aku lebih penting bagi kamu daripada 10 anak laki-laki? Tapi mungkin karena pada masa itu juga itu suatu prestasi kalau seorang istri bisa memberikan anak. Apalagi kalau anaknya banyak. Rasanya itu satu prestasi bahwa suaminya sayang sama dia. Dan itu terjadi juga pada waktu kisah mengenai Yakub. Dia punya istri Rahel dan Lea.
Rahel tidak punya anak pada awal-awal pernikahan mereka, sementara Lea terus punya anak, dan terjadi persaingan di situ dalam merebut perhatian Yakub ya. Lalu berikutnya ayat 9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Perhatikan ayat 10 ini ya. Ini hal yang paling penting. Kalau kita mengalami situasi yang gak enak ya, coba belajar mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Jangan kepada orang lain ya. Jangan curhat ke orang lain. Seringkali itu buat jadi masalah. Ada orang-orang yang gak perlu tahu jadi tahu, dan dengan cepat tersebar kemana-mana. Ini memang gak mudah ya untuk dilakukan, karena kita terbiasa cari tempat untuk curhat kepada seseorang, bukan kepada Tuhan. Zaman sekarang lebih parah lagi, orang curhatnya di Facebook atau di Twitter atau di banyak alat medsos yang lain, Instagram misalnya. Jadi seluruh dunia tahu hal-hal yang mestinya hanya kita, hanya orang-orang tertentu yang tahu. Jadi nanti ketika sudah beres, klarifikasinya mesti kemana-mana. Tapi nggak selesai juga, karena berita tuh udah kemana-mana ceritanya. Ini hal yang sangat, ya ini situasi yang dihadapi di dunia ini sekarang ya. Dulu yang namanya buku harian itu sifatnya pribadi. Orang itu mencurahkan isi hatinya tulis di buku harian, di diary. Tapi sekarang diary-nya tuh apa? Facebooknya. Semua orang tahu. Harusnya tidak seperti itu ya. Kita belajar dari Hana, dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Lalu ayat 11, kemudian bernazarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ini luar biasa sekali ya. Saya berkali-kali kalau baca ayat ini aduh ya, saya belajar gimana doa kepada Tuhan itu yang Hana buat ini ya. Ini luar biasa. Ayat 12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Kalau di perjanjian baru mungkin ini berbahasa roh ya. Dan itu tersedia bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Siapa berkata-kata kepada dalam bahasa roh, ia berkata-kata kepada Allah. Dan hanya Allah sendiri, hanya Tuhan sendiri yang mengerti artinya. Ya, pada masa itu belum ada bahasa roh ya. Tapi si Hana ini berkata-kata dalam hatinya, sudah gak bisa lagi ngomong apapun yang keluar, karena dia hanya mau ngomong sama Tuhan. Dia gak doa untuk orang lain dengar ya. Kadang-kadang kita berdoa supaya orang lain dengar ya. Harusnya kita berdoa hanya Tuhan yang dengar, gak perlu orang lain dengar ya. Lalu ayat 14, lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Saya suka perhatikan kalau Alkitab mencatat kata Tuhan, Tuhan, maka itu bahasa aslinya Jehovah. Itu artinya Tuhan yang punya perjanjian dengan umatnya. Dia adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang punya perjanjian dengan umatnya untuk menyembuhkan. Dia Jehovah Rohi, Tuhan yang punya perjanjian bahwa dia adalah gembala yang menuntun umatnya. Jadi ini Hana menunjukkan bahwa dia mengakui Tuhan sebagai Tuhan yang spesial, yang punya perjanjian dengan umatnya. Ayat 16,
Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Ayat 17. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Ayat 18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Kalau menurut saya ini dia sudah dapatkan konfirmasi di hati dia bahwa Tuhan sudah mendengar doanya, walaupun realisasinya belum terlihat. Itu namanya iman. Iman itu menerima sesuatu sebagai suatu kebenaran, suatu fakta yang real. Walaupun mata belum melihat, telinga belum mendengar, logika mengatakan tidak mungkin, tapi iman itu mengatakan, ya, saya percaya, saya sudah terima itu. Faith is I believe, that I believe, that I believe, that I believe, that I believe. Atau faith is I know, that I know, that I know, that I know, that I know. Iman itu saya tahu, saya ngerti, saya percaya, iya, saya tahu, saya sudah terima itu. Lalu ayat 19, nah ini perhatikan ya. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Wow, saya kalau baca ini, sepertinya Tuhan itu pelupa gitu ya. Kadang-kadang, wah ini bahasa yang dipakai dalam menulis Alkitab itu sangat apa ya, sangat puitis atau itu menyentuh emosi ya. Kok Tuhan seperti bisa lupa dan tiba-tiba ingat. Dan lihat di sini ya, setelah Hana berdoa, dia tetap harus melakukan bagiannya. Dia perlu juga bersetubuh dengan suaminya. Karena dalam sejarah cuma satu kali ya, wanita perawan yang melahirkan, yaitu Maria. Maria itu hamil, mengandung sebelum berhubungan dengan Yusuf. Dia hamil karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus pakai rahimnya itu ya sebagai wadah di mana Yesus bisa lahir lewat rahim Maria. Tapi selebihnya, kalau kita percaya bahwa Tuhan sudah mendengar doa kita, maka bagian kita perlu kita kerjakan. Kalau konteksnya Hana ya, dia perlu bersetubuh dengan Elkana, suaminya. Kalau kita sedang berdoa untuk kesembuhan, kita percaya Tuhan mau kita sembuh, kita percaya kita sudah terima itu, bagian yang perlu kita kerjakan ya tetap harus dilakukan. Kalau kita memang imannya harus ke dokter, ya harus ke dokter. Minum obat, harus minum obat. Sampai kita tahu, punya keyakinan, dan ini gak bisa dibandingkan dengan orang lain. Kita punya keyakinan, berhenti obat misalnya, percaya penuh Tuhan sudah sembuhkan, dan itu bisa terjadi, lalu mengalami kesembuhan. Tapi poinnya adalah setelah kita berdoa, ada bagian yang perlu kita lakukan. Lalu ayat 20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Dan ini menjadi anak yang sangat luar biasa ya. Pelajari kehidupan Samuel, kita akan mendapatkan banyak hal yang luar biasa. Anak ini lahir karena ada satu orang wanita namanya Hana tidak menerima suatu fakta bahwa dia mandul. Walaupun sudah dikatakan 2 kali Tuhan telah menutup kandungannya, dia berdoa. Saya percaya dia pasti pernah mendengar bahwa kakek moyang dia, Abraham, itu sekian puluh tahun menunggu anak yang Tuhan janjikan yang namanya Ishak. Pasti dia juga pernah mendengar cerita bagaimana Ishak setelah menikah 20 tahun istrinya mandul. Baru setelah itu mereka punya anak. Pasti dia juga pernah baca, pernah mendengar bahwa Yakub punya istri yang sangat dia cintai namanya Rahel, juga awalnya mandul. Dan itu membuat dia percaya bahwa Tuhan bisa membuat dia punya anak. Dia cuma minta 1, dan waktu dia berikan kembali kepada Tuhan. Kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, maka Hana punya 5 anak lagi. Bonus Tuhan tambahkan,
luar biasa. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Mari percaya kepada Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dan kita bisa berkata, God is good all the time. All the time God is good. He makes all things beautiful in its time. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.